Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya Cinta Tribuana akan menjelaskan tentang hasil asesmen saya sebagai bentuk tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian, yaitu dengan judul Ketika Materi Menggantikan Kasih Sayang Orang Tua. Oke, kemudian di slide kedua, kita akan membahas tentang identitas subjek. Oke, kita lanjut ke identitas subjek. Itu ada nama, kita di sini kita buat disamarkan saja. Ada namanya itu NAK, nama panggilan N. Kemudian ada tempat tanggal lahir, itu Garut, 12 Januari 2010. Kemudian pendidikan, sekolah dasar, tepatnya di kelas 4 SD, pekerjaan sebagai pelajar, alamat di Perumahan Pesona Citayam. Kemudian saya di sini juga menambahkan sedikitnya tentang identitas orang tuanya, yaitu yang pertama ada ayahnya. Nama LI, nama panggilan L, pendidikan S1, pekerjaan sebagai guru, alamatnya di Perumahan Pesona Citayam. Kemudian ada identitas ibunya, yaitu namanya ANH, nama panggilan A, pendidikan S1, pekerjaan sebagai seorang guru, alamat di Perumahan Pesona Citayam. Oke, kita lanjut next ke slide ke-5. Itu part 2 membahas tentang tujuan dan alasan perujukan. Tujuan untuk menulis asesmen ini selain sebagai bukti mengikuti ujian tengah semester di mata kuliah Psikologi Kepribadian, tujuan saya menulis asesmen ini untuk mengetahui apakah benar subjek memiliki gaya hidup yang konsumtif. Alasan saya menjadikan ia sebagai subjek saya karena saya melihat subjek selalu dimanjakan oleh materi yang dimiliki oleh orang tuanya, dan hal tersebut menjadikan subjek memiliki sikap yang sangat konsumtif. Kita lanjut ke part ketiga, yaitu membahas tentang latar belakang keluarga. Ayah subjek adalah lulusan S1, ibunya lulusan S1 juga. Subjek masih duduk di bangku kelas sekolah dasar di kelas 4. Subjek juga memiliki 3 saudara kandung, 1 perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 tepatnya, dan 2 orang saudara kandung laki-laki yang kembar. Orang tua subjek bekerja sebagai guru. Ibu subjek menjabat sebagai kepala sekolah saat ini. Dia di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Dan ayahnya juga bekerja sebagai seorang guru di sekolah internasional di Cikarang. Latar belakang keluarga subjek adalah keluarga yang harmonis, tentram, dan damai. Tetapi, orang tua subjek tidak keras terhadap anak-anaknya, termasuk subjek. Orang tua subjek selalu memanjakan anak-anaknya, menggunakan materi yang mereka punya. Misalnya, jika subjek atau adik-adiknya meminta untuk dibelikan mainan, orang tua subjek langsung membelikannya. Kemudian, contoh lainnya, jika subjek atau adik-adiknya melakukan sebuah kesalahan, orang tua subjek jarang sekali marah atau memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan sebagai peringatan bahwa subjek atau adik-adiknya melakukan sebuah kesalahan, tapi orang tuanya jarang sekali melakukan hal tersebut. Bahkan bisa disebut tidak pernah. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Ini ada membahas tentang hasil pengamatan yang telah didapat. Di sini saya menuliskan ada 4 aspek.
Yang pertama itu ada penampilan fisik. Yang kedua, membahas tentang pola perilaku secara umum. Yang ketiga, membahas tentang pola reaksi komunikasi verbal dan nonverbal. Yang keempat atau yang terakhir, membahas tentang sifat. Oke, langsung saja kita ke aspek yang pertama, yaitu tentang penampilan fisik. Subjek adalah salah satu anak yang tidak memikirkan tentang penampilannya. Subjek memiliki tubuh yang gemuk jika dibandingkan dengan keluarganya serta teman-teman seusianya. Yang kedua, tentang pola perilaku secara umum. Subjek suka bergaul dengan siapa saja, tapi lebih suka sibuk dengan handphone yang ia pinjam dari orang tuanya. Subjek memiliki sikap konsumtif. Sikap konsumtif yang dimaksud adalah misalnya dia suka banyak jajan, atau ketika barangnya hilang dia langsung meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan barang yang baru tanpa adanya sikap rasa tanggung jawab sedikit pun. Terkadang juga subjek tidak merasa percaya diri jika ada temannya membicarakan tubuhnya yang gemuk. Kemudian, aspek yang ketiga mengenai pola reaksi komunikasi verbal dan nonverbal. Kemampuan komunikasinya bisa verbal dan nonverbal, sebab kalau sifat kerasnya keluar atau subjek sedang marah, ia biasa langsung menggunakan lo gue dalam membahasakan dirinya, atau menyebutkan kata-kata yang tidak pantas dan bahasa nonverbal lainnya. Dapat dimengerti karena orang tuanya kurang dapat memberikan arahan kepada subjek mengenai hal tersebut. Kemudian, yang terakhir ada sifat. Subjek memiliki sifat yang manja, keras kepala, dan suka bertingkah semaunya tanpa memperpedulikan dengan siapa dia berbicara atau bersikap. Oke, kita lanjut ke next chapter atau next part ya. Di sini ada part 5 tentang kita membahas tentang bangunan teorinya. Di sini saya menggunakan teori Albert Adler tentang prinsip gaya hidup. Struktur kepribadian yang self-konsisten berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Adler menggunakan istilah gaya hidup atau style of life untuk menunjukkan selera hidup seseorang. Gaya hidup ini mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia. Gaya hidup terbentuk sangat dini pada masa kanak-kanak, tepatnya pada usia 4 atau 5 tahun. Dan sejak itu, pengalaman-pengalaman diasimilasikan dan digunakan seturut gaya hidup. Semua tindakan manusia berputar di sekitar gaya hidupnya yang sudah terbentuk itu. Dari sikap, perasaan, apresiasi seseorang terbentuk dan menjadi mekanik pada usia dini, dan sejak saat itu praktis gaya hidup tidak bisa berubah. Jadi bisa dikatakan sudah bersifat permanen dan kata lainnya itu mendarah daging gitu ya. Gaya hidup manusia sebagian besar ditentukan oleh inferioritas khusus. Gaya hidup merupakan kompensasi dari suatu inferioritas khusus. Next, tentang hubungan dengan teori gaya hidup Albert Adler dengan hasil asesmen. Hubungannya adalah subjek memiliki pola gaya hidup yang konsumtif yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena subjek kehilangan aspek penting dari orang tuanya,
yaitu kasih sayang dan perhatian. Hal tersebut terjadi karena orang tua subjek sibuk untuk bekerja. Oleh karena itu, tanpa disadari oleh orang tua subjek telah menggantikan aspek penting tersebut dengan memberikan materi atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Dan hal tersebutlah yang tanpa orang tua subjek sadari membentuk gaya hidup konsumtif pada anak. Selain konsumtif, anak juga dapat bersikap semena-mena dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dia miliki. Jadi, terkesan bila dilihat bahwa materi dapat menggantikan kasih sayang orang tua. Oke, finally, kita sudah sampai di penghujung slide atau di slide terakhir, yaitu yang menandakan bahwa materi saya telah selesai. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Setia Utami, MPSI, jika dalam pembuatan tugas ini ada kata-kata saya yang kurang tepat atau dalam menyampaikan materi ini saya kurang tepat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.